Genderang perang ditabuh di seantero dunia. Namun korban terus berjatuhan, tunduk di tangan seteru tak kasat mata. Dunia berduka. Harapan kini ditambatkan pada sosok-sosok yang selalu siaga, memegang tameng di garis terdepan. Inilah sepenggal kisah ikhtiar Laskar Medis dalam memerangi COVID-19. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Dalam tempo kurang dari 5 hari, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat disulap menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Upaya ini adalah wujud respon pemerintah seiring meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia. Resmi beroperasi 23 Maret 2020, Wisma Atlet melayani 1.600 pasien pada tahap 1 dan siap merawat 6.000 pasien pada tahap 2. Beberapa fasilitas penunjang seperti laboratorium, ruang farmasi, radiologi, dan ruang perawatan intensif atau ICU disiapkan dalam waktu singkat. Pagi itu, tak seperti biasa, Debrina dapat menikmati sinar mentari yang datang dari timur, mengarah ke atap Wisma Atlet. Hari ini adalah hari libur pertama setelah ia menyelesaikan tugas sebagai dokter relawan. 14 hari Debrina berjibaku dengan musuh tak kasat mata bernama COVID-19. Namun perjuangannya belum berakhir. Ia harus menjalani karantina selama 14 hari untuk kemudian kembali ke zona merah melayani pasien terjangkit virus corona. Ilmu kedokteran emergensi dari Harbor UCLA Medical Center Amerika Serikat adalah modal Debrina menangani pasien dalam kondisi darurat. Sejak akhir 2018, ia memantapkan diri bergabung dalam Badan SAR Nasional sebagai tenaga medis. Kalau di sini ini jantung, misalkan dia terpakai. Dok, dokter kan sudah terbiasa untuk terjun ke wilayah-wilayah bencana atau medan yang sulit. Apa perbedaan mendasar, Dok, antara bencana dengan pandemi? Kebetulan saya memang belajar di bidang itu. Saya memang banyak belajar di kedokteran emergensi, khususnya untuk bencana alam. Kebetulan memang sudah dibekali banyak ilmu juga dari Basarnas. Dan saat mengaplikasikan ilmu-ilmu itu, saat saya turun ke lapangan, rasanya jauh lebih siap daripada sekarang. Pandemi yang bencana yang nggak kelihatan mata. Bencana yang kita rasanya aman-aman aja, tapi tiba-tiba semua orang jatuh. Pandemi yang dihadapinya sekarang ternyata berbeda dengan keadaan genting saat bencana. Rasa takut sempat membayangi benak perempuan kelahiran Magelang, Jawa Tengah itu. Virus SARS-CoV-2 baru dikenal di dunia medis. Debrina memanfaatkan waktu luang untuk memperkaya pengetahuan tentang COVID-19 lewat jurnal yang terbit setiap hari, webinar yang digelar dokter-dokter di seluruh Indonesia, serta berdiskusi bersama rekan sejawatnya dari berbagai negara lewat video conference. Ternyata, kondisi yang membuat para tenaga medis terkaget-kaget juga dialami sejawat Debrina di luar negeri. Itu rasanya kayak serem banget. Bahkan guru-guru besar saya di sana yang menurut saya mereka udah luar biasa pinter, luar biasa, kontribusinya luar biasa di dunia kedokteran. Di saat ini seperti ini mereka bingung. Tak ingin terkungkung dalam rasa takut, perempuan kelahiran 1991 itu percaya ada secercah harapan akan pembaharuan atau restorasi yang datang dari alam. Pembelajaran apa sih, Dok, yang didapat dari pandemi ini? Saya rasa ini adalah saat di mana dunia kedokteran sedang diuji. Jadi jangankan kami yang di sini, WHO, CDC aja sekarang lagi kebingungan gimana caranya untuk menghentikan pandemi ini.
ini sesuatu yang sangat membuat mengingatkan kita untuk selalu rendah hati sih ya, mengingatkan kita untuk tetap jadi humble. Gak ada yang namanya pinter sampai kita bisa tahu semuanya. Semuanya tetap alam yang akan lebih menentukan. Kerendahan hati menjadi penawar rasa gentar. Ia menyadari ada rahasia di balik kekuatan ilahi yang memberi petunjuk untuk selalu berikhtiar, termasuk saat ia menenangkan keluarga. Jadi waktu awal-awal di sini sempat bete karena nggak keangkat terus teleponnya kan, karena saya jadwalnya kan kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Kalau yang siang sama malam biasanya saya nggak bisa angkat telepon ya, jadi mereka lumayan panik. Tapi saya rasa cara untuk menenangkannya cuma bisa begitu aja, sayangnya. Cuma bisa telepon dan tetap WA dan tetap ngabarin. Di saat-saat seperti itu pasti saya ngomong, udah nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa. Kekhawatiran pun terpancar dari kakak laki-laki Debrina, Eduardo Lumanao. Ia berharap dapat berkumpul bersama keluarga setelah pandemi berakhir. Ada rasa khawatir sampai sekarang bahkan masih kalau orang tua saya juga masih Debrina disuruh pulang aja gitu loh, masih belum setuju. Tapi juga ada rasa bangganya, Mas. Ya kangen, Mas. Apalagi sekarang benar-benar dia tidak bisa keluar tuh. Konteksnya juga terbatas. Rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada sang adik. Yang pertama terima kasih sudah berjuang untuk dalam hal medisnya itu, karena kita kan orang awam. Kalau saya kan orang awam, saya benar-benar nggak tahu yang berhubungan dengan medis itu bagaimana. Kalau dari saya sih, saya cuma stay at home gitu. Tak hanya keluarga dan dorongan rasa kemanusiaan yang menguatkan Debriana untuk terus melangkah. Kekuatan itu juga datang dari para pasien. Ini pertama kalinya saya melihat pasien sesemangat ini untuk sembuh. Biasanya saya bekerja di rumah sakit dan di klinik-klinik di daerah itu, ya ada yang semangat, ada yang marah-marah, ada yang nggak terlalu semangat, yang harus saya semangatin gitu kan. Kalau di sini rata-rata malah mereka yang lebih semangat daripada saya tuh olahraga tuh. Tiap hari olahraga, saya dari jauh, mereka udah yang dadah-dadah, hai dok, kayak gitu. Jemur-jemur, aktif banget. Saya aja suka lupa gitu kan, harus jam 8, jam 9 gitu jemur-jemur. Mereka selalu udah jemur-jemur. Luar biasa sekali. Ini malah justru jadi mereka yang semangatin saya gitu. Debrina mendambakan kehidupannya yang dulu kembali seperti sedia kala. Debrina ingin dapat kembali menyalurkan hobinya menyelam dan memanggang roti kesukaannya. Karena sejatinya bukan kami yang menjadi garda terdepan perjuang itu sebenarnya. Sebenarnya masyarakat yang di luar sana, mereka adalah garda terdepan untuk menghentikan virus ini. Yang mereka masyarakat luas itu untuk mengikuti arahan pemerintah. In association with Di balik Debrina dan tenaga medis relawan lainnya di Rumah Sakit Darurat COVID-19, ada sosok Letnan Kolonel M. Arifin selaku pengendali tim medis dan paramedis. Letkol M. Arifin sebelumnya juga telah diberi mandat mengelola tenaga medis di Natuna dan Pulau Sebaru, tempat karantina warga Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri. Tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan. Ya. Kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami. Artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan. Begitulah cara pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu menguatkan tim medis. Ia sadar betul akan pentingnya mengayomi para anggota timnya yang berasal dari beragam latar belakang. Walaupun
Pertama mungkin memang rasa takut ada pasti. Anak buah kami di lapangan pasti juga menyampaikan juga ketakutan itu, tapi akan tergerus dengan sendirinya, dengan semangat dan jiwa kemanusiaan itu akan hilang dengan sendirinya. Kedisiplinan saat memasuki zona merah ia tekankan kepada tim medis dan paramedis. Layaknya strategi perang, bagi Arifin, pasukan harus benar-benar menerapkan disiplin dalam melawan musuh tak kasat mata ini. Satu-satunya tameng tenaga medis adalah alat pelindung diri atau APD. Tim medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini menjalani pemeriksaan kesehatan 7 hari sekali. Hal ini untuk memastikan tidak ada tim medis yang terpapar COVID-19. Kalian tidak boleh macam-macam, ini adalah memang kita anggap ini memang senjata biologi. Virus adalah senjata biologi buat kita, buat tentara. Artinya walaupun itu pandemi, wabah, tapi kita menganggap itu adalah memang biological weapon. Artinya kita tidak macam-macam menangani ini. Perlu equipment khusus ya, APD. Senjata kita adalah di sini APD, alat pelindung diri. Ada prosedur khusus yang sangat ketat dan wajib diterapkan tim medis dan paramedis ketika berada di zona merah. APD harus dikenakan dengan tepat. Tak ada toleransi, sebab hanya APD yang memisahkan tenaga medis dari virus corona. Ibarat mengantisipasi peluru yang sewaktu-waktu dapat menembus, kelengkapan dan kepatuhan dalam memakai APD adalah kunci keselamatan tenaga medis saat memasuki zona peperangan. Celah sekecil lubang jarum sekalipun harus mereka pastikan tertutup agar benar-benar aman. APD hanya dapat digunakan satu kali. Karena ketersediaannya terbatas, tak jarang tim medis dan paramedis terpaksa menahan buang air. Mereka juga tak dapat mengganti pakaian saat beribadah. Tak pula dapat membukanya kala ingin beristirahat. Saat melepas APD pun, proses dekontaminasi harus benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur. Melepas APD harus sesuai urutan, agar tak ada celah bagi virus untuk menyelinap masuk. APD yang sejatinya steril tentu menjadi tak berguna bila tak didukung perilaku steril pemakainya. Perjuangan yang tak main-main, karena nyawa menjadi taruhan. Ketegasan Arifin yang berlatar belakang pendidikan kedokteran gigi di Universitas Airlangga Surabaya ini dinilai penting oleh salah satu dokter relawan COVID-19. Kalau saya sebagai seorang dokter sipil, saya merasa sangat bahagia di sini karena Bapak Dr. Arifin memberikan teladan yang sangat baik bagi kami. Jadi setiap inspirasi kami itu beliau dengarkan, walaupun terkadang beliau tanpa memandang, itu mau dokter, perawat, petugas lainnya, beliau mendengarkan semua aspirasi kami dengan baik. Dan bukan hanya mendengarkan, beliau juga menindaklanjuti dan juga bahkan memberikan saran yang baik supaya kami bisa menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik kami dan juga keamanan kami di dalam. Para relawan acap kali diberi pencerahan bahwa rasa kemanusiaan yang memanggil mereka merupakan langkah patriotik yang menjadi peluang mereka mendulang ilmu. Tim medis di Wisma Atlet ini kan tentunya beragam latar belakang pengalaman dan tidak semuanya yang terbiasa dengan kondisi sulit. Seperti apa menguatkan mereka selama ini di sana, Dok? Karena kasus ini saya selalu sampaikan, belum tentu 100 tahun ke depan ada kasus seperti ini. Jadi ini ambil suatu positif. Kalian bisa mengambil ilmunya di sini, kesempatan untuk mengambil ilmu di sini. Meski tim medis kerap dianggap sebagai garda terdepan, pria kelahiran 1975 itu dengan tegas menyerukan bahwa kunci utama menghentikan pandemi ada di tangan masyarakat. Karena sejatinya bukan kami yang menjadi garda terdepan perjuang itu sebenarnya. Sebenarnya masyarakat yang di luar sana, mereka adalah garda terdepan untuk menghentikan virus ini. Ya mereka masyarakat luas itu untuk mengikuti arahan pemerintah. Kita bunyikan sirine terus, karena kalau kita nggak bunyikan sirine, orang-orang kadang kasih jalan, kadang enggak. Jadi ada orang yang peka, ada yang orang yang enggak, ya itulah. In association with In association with
Ika Dewi Maharani tak pernah membayangkan dirinya ikut ambil bagian sebagai relawan COVID-19. Ika bertugas di garda terdepan sebagai sopir ambulans, pekerjaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Perempuan kelahiran 1993 ini sehari-hari berprofesi sebagai perawat dan masih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Surabaya, Jawa Timur. Keluarganya yang berdomisili di Desa Tugis, Kecamatan Loloda, Halmahera Barat, Maluku Utara itu awalnya tak mengetahui Ika mendaftarkan diri sebagai relawan lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ketika hendak berangkat ke Jakarta, barulah Ika memberitahu keluarganya. Saya sendiri untuk meyakinkan keluarga, kita kan kalau terjun ke pasien, apapun kondisi pasien, kita harus terima. Dan untuk penanganan COVID sendiri kan kita sudah dibekalin oleh ilmu, yaitu harus memakai APD yang lengkap. Jadi aku jelaskan ke mama, bilang, Ma, tenang aja, semuanya ada prosedurnya, semuanya ada SOP-nya. Kita nggak mungkin terjun ke pasien kalau kita tidak safety, tidak aman. Nggak mungkin kita terjun ke pasien. Jadi kita harus safety diri dulu. Habis itu baru pasiennya safety. Berbekal keyakinan dan ikhtiar akan pelaksanaan prosedur yang tepat, perempuan kelahiran Lamongan, Jawa Timur itu memberanikan diri meski sempat dihinggapi rasa takut. Ika membagikan pengalamannya saat pertama kali menjemput pasien positif COVID-19. Waktu saat pertama kali menjemput pasien, aduh, kita dalam hati ini, aduh, berdoa. Partner saya juga laki-laki kan, dia juga, aduh, gimana nih? Jangankan dia yang laki-laki, kita aja yang perempuan juga takut. Udah, kalau bahasa kita namanya, tenang Jo. Yang penting kita aman, jangan sampai ada lubang sedikit pun resetting atau apa, pokoknya kita harus jangan sampai terpapar lah intinya. Ini sudah. Jadi sesama rekan berdua ini saling mengingatkan, aku kurang apa. Meski sempat gamang, Ika tetap harus mengutamakan kewaspadaan, sebab ia mengendari ambulans yang membawa pasien COVID-19. Kita bunyikan sirine terus, karena kalau kita nggak bunyikan sirine, orang-orang kadang kasih jalan, kadang enggak. Jadi ada orang yang peka, ada orang yang enggak, ya itulah. Ika meluapkan perasaan bahagia manakala jerih payahnya mendapat apresiasi dari pasien yang diantarkannya. Sampai di Wisma Atlet, pasiennya senang, bilang kita terima kasih, dan yang paling saya suka, yang saya paling bikin hati kita walaupun capek, tapi dari kata-kata pasien sendiri itu, yang satu saya ingat. Terima kasih Yesus, tetap semangat. Wah, kita juga terima kasih sudah diantar di sini, tetap semangat Yesus. God bless you. Nah, dari situ saya, pasiennya aja semangat, apalagi kita. Jadi kita sebagai tenaga medis, walaupun lelah seperti apa, jadi kita tetap semangat. "12 jam mengenakan APD, tubuh Ika bersimbah keringat. Ika harus melepas baju hazmat yang ia kenakan sesuai prosedur di mobil dekontaminasi yang berada di Wisma Atlet Kemayoran. Ika pun harus mandi setiap selesai mengantar pasien. Jika sedikitnya ada 2 pasien per hari, itu berarti Ika bisa mandi 4-5 kali sehari. Layak kiranya, kegigihan para relawan medis ini disetarakan dengan laskar yang sedang bertempur. Rela berpisah dari keluarga, ikhlas pasang badan, melayani kemanusiaan. Semua bermuara pada satu tujuan, agar pandemi ini segera usai. Salah satu cara kalian untuk
memerangi virus ini adalah dengan di rumah aja. Salah satu senjata kalian adalah dengan di rumah aja. Dengan tetap social distancing, dengan tetap memperhatikan cara cuci tangan, hal-hal yang sesimpel itu. Saya tahu memang susah, karena dari segala sesuatunya memang yang kita tahu sekarang, di saat kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita merasa kita melakukan sesuatu, itu konsep yang aneh gitu kan untuk manusia. Tapi percayalah, kalau dalam keadaan seperti ini, kita semua punya perannya masing-masing. Kebetulan kami yang di sini memang memang sudah, lagi-lagi saya bilang udah wayahnya kami untuk jadi lebih terlibat. Nggak ada yang memaksa, memang sudah begini aja jalannya. Tapi semua orang harus berperan dalam mengatasi pandemi ini. Tetapi kami di sini menyelesaikan kasus-kasus itu menjadi negatif dan sembuh, dia pulang. Tetapi masyarakat luas tetap tidak mengikuti pindahan saran dari pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah seperti itu. Ya, percuma. Artinya ini akan menjadi tidak akan selesai masalahnya. Kalau dari warga sendiri tidak mendukung, tetap di luar, tetap beraktivitas, wabah ini tidak akan berakhir. Jadi antara kami dan masyarakat harus saling tolong-menolong. Jadi harus bahu-membahu agar wabah ini cepat berakhir. Dan untuk teman sejawat saya, kita tahu kita langsung terpapar langsung pada pasien COVID. Tapi kita lihat lagi, tetap safety. Jika kita tetap safety, tetap aman, APD lengkap, kita yakin kalau jiwa kita melayani, kita akan aman, pasien akan sembuh. Itu harapan satu-satunya kita. Dan tetap semangat. Sepenggal kisah perjuangan terhormat ini tentu belum mewakili semua tenaga medis yang telah berjuang. Bahkan tak sedikit dari mereka yang gugur. Mereka mungkin tak butuh penghargaan. Mereka juga tak berharap dielu-elukan. Mereka menunaikan panggilan hati, dorongan untuk menyelamatkan sesama manusia. Tugas kita masyarakat untuk tetap taat. Tugas kita pula untuk saling menguatkan, menyatukan langkah, menghentikan rantai penyebaran. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with